Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan beberapa soal UTBK atau SBMPTN ya untuk mata pelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang gerak parabola. Nah, langsung saja. Oke, nah sebelum kita masuk ke beberapa soal, kita terlebih dahulu akan mereview ya beberapa materi atau informasi tentang gerak parabola. Nah, kalau teman-teman masih ingat, gerak parabola itu sebenarnya disebut juga gerak dua dimensi ya, karena bergerak pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, gerak parabola itu biasa juga disebut sebagai gerak peluru ya, karena bentuk lintasannya seperti ini. Nah, apa saja variabel-variabel yang harus kita tahu untuk gerak parabola ini? Jadi gerak parabola ini di sumbu Y itu kan dia bergerak ke atas kemudian turun ya, itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kalau dipengaruhi oleh gravitasi berarti sebenarnya gerakan peluru ini di sumbu Y itu adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, sedangkan untuk sumbu X ini sebenarnya kecepatannya konstan. Nah, makanya di sini yang bergerak ini disebut juga dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, sekarang jika misalnya kita ambil titik dari sini, nah si peluru ini akan bergerak dengan kecepatan V ya, dengan kecepatan V. Kecepatan awalnya V0. Nah, kecepatan awalnya V0 karena dia di dua sumbu berarti tentu saja ada Vx-nya ya. Ada V0x-nya, sorry. Kemudian di sumbu Y-nya itu ada V0y-nya. Nah, kemudian setelah itu benda ini akan bergerak ke atas. Nah, di titik tertinggi kalau GLBB misalnya gerak gerak vertikal ke atas di titik tertinggi itu kecepatannya itu sama dengan 0 ya. Jadi kecepatannya di vertikal itu sama dengan 0. Sedangkan di sini kecepatannya di sumbu X itu adalah ya tetap saja ya sama dengan V0 X karena kecepatan di sumbu X itu GLB. Nah, begitupun juga dengan di sini ya, kecepatannya di sini, kecepatannya di sumbu Y itu sama dengan V0Y, sedangkan kecepatannya di sumbu X itu sama dengan V0X. Jadi kecepatan sekali lagi kecepatannya untuk sumbu itu karena ada GLBB berubah. Nah, dari sini ke sini jarak yang ditempuh kita beri simbol terserah sih mau pakai X mau pakai S ya, S aja, S max. Jadi ini adalah jarak terjauh yang ditempuh oleh gerak parabola. Sedangkan yang ini itu kita kasih keterangan H max atau tinggi maksimum yang dicapai oleh si peluru ini. Nah, sebenarnya kita bisa saja mencari berapa nilai S max-nya, cari menurunkan persamaannya ya, menentukan persamaan S max, H max, tapi itu terlalu nanti cukup lama ya waktunya. Jadi kita langsung saja nih review karena sebenarnya teman-teman itu juga sudah pernah memperolehnya ya di SMA. Nah, sekarang langsung saja ya. Jadi kecepatannya di sumbu X, jadi kecepatan saya tulis dulu ya. Pada arah X itu kan GLB ya. Nah, langsung saja kecepatannya itu sama dengan V0X atau V0 cos alpha. Jadi kalau di sini tetanya ya, V0 cos theta. Nah, karena dia GLBB berarti jarak yang ditempuh X ya itu sama dengan V0 ya, Vx dikali T ya, berarti V0 cos
cos theta dikali T, atau fenol T, ya, fenol T cos theta. Itu jarak yang ditempuh pada sumbu X. Nah, bukan jarak maksimal ya. Jarak yang ditempuh pada sumbu X pada waktu keberapa. Nah, sedangkan jarak maksimumnya, S max-nya, itu kita langsung saja. Persamaannya itu adalah V0 kuadrat sin, kalau teman-teman masih ingat ya, sin 2 theta dibagi gravitasi. Nah, ini untuk sumbu X-nya. Sekarang untuk sumbu Y-nya, pada sumbu Y itu tadi GLBB ya. GLBB. Kecepatannya benda itu dalam waktu tertentu itu VY itu sama dengan, masih ingat ya, V0 sin theta dikurang ya GT. Ini persamaannya untuk GLBB ya, masih ingat ya. Itu GLBB itu VT sama dengan V0 plus minus AT ya. Kamu ingat. Nah, sekarang di mana V0-nya ini adalah V0 sin theta. Nah, A-nya ganti dengan gravitasi kurang GT. Nah, kemudian untuk ketinggiannya di waktu tertentu ya, ketinggian pada waktu tertentu itu langsung saja V0 T sin theta dikurang 1/2 GT kuadrat. Ini persamaan GLBB ya. Oke. Nah, sekarang kita cari tinggi maksimumnya, apalagi kalau tinggi Y max-nya, sorry, bukan Y ya, kita pakai H max. H max-nya, apa yang terjadi di situ, VY-nya sama dengan 0 kan? VY-nya sama dengan 0. Di titik tertinggi VY-nya sama dengan 0, itu yang harus diingat. Jadi kalau teman-teman dengan dasar ini masukkan ke persamaan ini, nanti teman-teman akan peroleh tinggi maksimumnya itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa ya. Oh, saya pakai theta ya supaya konsisten, dibagi 2G. Nah, jadi ini adalah jarak titik tertinggi yang dicapai oleh si peluru ini. Nah, sekarang ada yang disebut dengan waktu ya, waktu mencapai titik tertinggi. Langsung saja waktu mencapai H max. Jadi waktu untuk mencapai H max itu langsung saja T sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi 2G. Nah, sedangkan waktu mencapai jarak maksimum atau X max, coba lihat teman-teman. Jadi waktu untuk mencapai dari sini ke sini kan ini. Berarti waktu untuk sampai sini berarti 2 kalinya ya. Dari sini ke sini sama dengan ini, berarti 2 kali. Berarti T max-nya itu sama dengan 2 kali ini. Nah, kalau 2 kali berarti, oh maaf, ini tidak ada G-nya ya, V0 kuadrat. Ini juga tidak ada, ini tadi saya salah ya. Waktu mencapai H max-nya itu V0 kuadrat. Ini juga tidak ada kuadratnya. Ini tadi saya tulis. Jadi V0 sin theta dibagi dengan G ya. Nah, jadi ini sekali lagi waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang waktu untuk mencapai titik terjauh berarti 2 kalinya ini, berarti 2 V0 sin G dibagi sin theta dibagi G. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas. Nah, kita langsung saja ke beberapa contoh soal tentang gerak parabola, soal-soal SBMPTN atau UTBK. Nah, misalnya gini nih. Sebuah peluru ditembakkan dengan arah horizontal dan kecepatan awal V dan pada ketinggian H dari permukaan tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan, jarak horizontal yang ditempuh peluru bergantung pada jarak horizontal. Berarti jarak horizontal yang ditempuh peluru itu yang mana sih? Yang mana sih tadi? Ini ya, X-nya. X-nya sama dengan V0 T cos theta. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, coba kita lihat
Apa saja sih variabel yang di sini? Ada kecepatan awalnya v dan ketinggiannya h. Nah, oke. Jadi yang diketahui variabel h dan variabel v. Nah, kita mau mencari jarak horizontal yang ditempuh peluru nih, jarak horizontal. Masih ingat jarak horizontal atau x-nya sama dengan apa persamaannya? Ya, x-nya sama dengan V0x ya, V0x dikali dengan T. Nah, V0x dikali dengan T. Nah, V0x-nya ini, coba perhatikan, V0x-nya itu kan kita tidak tahu nih. Di sini tidak diketahui berapa tetanya, kemudian berapa waktunya. Jadi kita harus cari dulu, cari tahu dulu berapa t-nya. Nah, masih ingat kan ya, untuk di persamaan gerak parabola untuk sumbu y, oke. Kalau teman-teman masih ingat h, ya, ini kan diketahui h kan, ketinggiannya. H sama dengan V0y, ya, ditambah 1/2 GT kuadrat. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ya, dari sini kita bisa tahu bahwa T-nya itu sebenarnya dipengaruhi oleh V-nya. Coba lihat V-nya. Oke, V0Y-nya dan G. Ya kan? Jadi V0Y dan G. Jadi T itu dipengaruhi oleh V0Y dan G. Nah, otomatis X ini ya, si jarak ini tentu saja dipengaruhi oleh V0 itu, bahkan V0 itu dipengaruhi apa? V0 itu kan V0x itu sama dengan V0 cos theta ya, V0 cos theta. Berarti itu dipengaruhi oleh kecepatan, kemudian sudutnya, kemudian gravitasi. Berarti si X itu dipengaruhi oleh kecepatan, gravitasi. Nah, coba lihat dari sini ya persamaan ini. Bukan hanya V0Y dan G saja sebenarnya. Di sini kan kalau kita ubah persamaan ini, akan ada variabel H juga kan? Nah, coba lihat. Ini kalau kita T sama dengan apa, pasti ada variabel H juga karena di sini ada H. Berarti ada 3 variabel yang berpengaruh, kecepatan, gravitasi, sama H. Berarti yang tidak berpengaruh untuk jarak ini adalah massa peluru. Jadi jelas ya, karena memang di persamaan gerak parabola itu kita tidak pernah menyinggung massa. Kita tidak pernah menyinggung massa ya, tidak pengaruhnya. Jadi yang mempengaruhi benda itu sejauh mana dia ini cuma kecepatan awalnya, gravitasinya, sama berapa ketinggiannya. Seperti itu. Jelas ya? Oke, ini cukup mudah. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal. Oke, kecepatan awalnya 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per second. Jadi kecepatan awalnya 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per second. Oke, dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya. Berarti jarak mendatarnya X-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Ya. Oke. Jarak mendatarnya berarti saya kasih X maksimum lah ya di sini. Nah, kemudian apanya lagi, gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Jadi ceritanya gini nih. Ini ada benda, jarak mendatarnya itu 2 kali 10 pangkat 5 meter. Pas kena ya, sasarannya kena. Nah, anggaplah ini gerak parabola seimbang. Nah, yang ingin ditanyakan, kalau kecepatan awalnya 1,4, gravitasinya 9,8, berapa sudut yang harus kita tancapkan nih? Berapa kira-kira sudut yang harus kita arahkan supaya si peluru ini persis mengenai benda ini? Nah, tentu saja ini kita pakai gerak parabola ya. Masih ingat
persamaan jaraknya X sama dengan X max-nya V0 kuadrat ya, sin 2. Karena di sini adalah N derajat berarti kita ganti N. V0 kuadrat sin 2N dibagi dengan G. Yang kita mau cari adalah sin 2N-nya ya, sin 2N-nya. Berarti kalau kita ubah persamaan ini, atau berarti sin 2N sama dengan apa? X dikali G dibagi, ini terlalu panjang ya, V0 kuadrat. Berarti sin 2N sama dengan apa? X-nya langsung kita masukkan 2 kali 10, 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian G-nya kita masukkan 9,8. Kemudian dibagi dengan 1,4. Ini ya kecepatannya. 1,4 kali 10 pangkat 3 pangkat 2. Oke, jelas ya. Nah, sekarang 2 kali 9,8 berarti 9,1 ya, 1,96. Atau sebenarnya kalau 2 berarti sebenarnya 19,6 ya. 19,6 dikali 10 pangkat 5. Kita bagi dengan 1,4 pangkat 2, itu jawabannya kan 1,96 ya. 10 pangkat 3 pangkat 2 itu kan 10 pangkat 3 kali 2 berarti 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan nih menjadi 1,96 kali 10 pangkat 6 dibawa tetap 10 pangkat 6 supaya memudahkan ya. Ini 1. Berarti sin 2N-nya sama dengan 1. Nah, sin 2N sama dengan 1 kira-kira sin berapa tuh? Sin berapa? Berarti sin 90 kan? Jadi sin 90 sama dengan 1. Berarti 2N itu tidak lain adalah 90 derajat. Berarti N sama dengan 45 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Jelas ya? Oke. Nah, itulah 2 contoh soal tentang gerak parabola. Jadi soal yang kita ambil ini soal yang pernah diujikan ya, pernah masuk untuk seleksi perguruan tinggi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya yang ingin supaya terus-terus bisa mengerjakan soal dengan mudah, sekali lagi saya ingatkan untuk terus memperbanyak latihan. Jadi semakin banyak kita berlatih, rumus-rumus itu tidak perlu dihafal sebenarnya. Tapi kalau kita semakin banyak berlatih, maka itu akan tersimpan dengan otomatis ya, tersimpan dengan otomatis di pikiran kita. Nah, oke. Demikian dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami, dan jika suka dengan videonya klik tombol like dan subscribe agar supaya tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Demikian, jika ada yang ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.